menyaksikan Gus Idris dikubur hidup-hidup, tetapi masih bisa berceramah, bahkan keluar sehat walafiat. Mungkin banyak orang yang berpikir itu keajaiban, itu karomah, itu maunah. Tapi bagi saya, sama sekali bukan. Itu hal yang sangat wajar, sangat wajar. Kenapa? Coba Anda perhatikan, kuburan itu yang dilakukan oleh Gus Idris itu bukan untuk mengubur orang mati, memang untuk orang hidup. Kenapa begitu? Kayunya terlalu panjang, sehingga ujung atas kayu itu hampir nyentuh permukaan tanah. Artinya ruangannya itu besar. Sudah itu ujung kayu bagian bawah itu ngepres di sisi kuburannya yang bagian bawah itu. Jadi dia ini kayunya ini langsung nyilang pas seperti satu kotak dibagi dua gitu. Intinya seperti itu. Jadi seperti kotak kuburan itu dibagi dua. Sebagiannya itu diisi Gus Idrisnya, sebagian diisi tanah. Kalau Anda menguburkan jenazah dengan cara seperti itu, pasti keluar baunya. Kenapa? Karena tidak rapat. Jarak antara ujung kayu atas dengan permukaan tanah itu harusnya tinggi. Kenapa? Karena disitulah tanah akan menghalang baunya keluar. Kalau jaraknya terlalu tinggi ke atas, terlalu mepet ke permukaan tanahnya, otomatis tanah yang menutup itu tidak sempurna. Dia hanya menutup dari sampingnya, tapi dari bagian atasnya tidak terlalu tinggi. Coba Anda perhatikan yang asli yang di sebelah itu, yang sebelah yang kayunya pendek-pendek. Nah itu kalau nguburin seperti itu. Kalau dikuburin dengan cara seperti itu dan masih bisa sehat walafiat keluar, ya mungkin masih lebih ajaib lah daripada dikuburkan seperti yang dilakukan Gus Idris itu. Kayunya terlalu panjang, seolah-olah satu kotak kuburan itu dibagi dua dengan silang yang sama, dengan penyilang kayu itu yang panjangnya itu terlalu panjang itu. Jadi ketika dimiringkan masih sangat lega itu. Padahal kalau dalam penelitian orang terkubur dalam peti mati saja masih bisa hidup 1 jam 2 jam. Kalau dia normal, artinya tidak punya penyakit paru-paru dan dia tidak tertekan atau depresi. Kalau seperti itu kan tidak mungkin tertekan dan depresi. Kenapa? Karena sudah dengan penuh kesadaran, bukan terjebak gitu. Kalau terjebak kan lain lagi. Peti mati itu kan rapat sekali dan ditimbun tanah sebegitu tingginya. Itu masih bisa ada kemungkinan, masih sangat mungkin orang tidak langsung mati, tidak langsung habis nafas. Kenapa? Karena sudah menjadi fitrahnya. Setiap ada ruang, walaupun ruang itu kemudian ditutup, maka pasti di situ ada sisa oksigen. Sisa oksigen itu sesuai dengan volumenya. Orang normalnya 1 detik itu bernafas menghirup 0,5 liter oksigen lah kira-kira atau berapa. Jadi tinggal dihitung berapa lama dia bisa bertahan hidup dan berapa sisa oksigen yang tersisa di situ. Kira-kira seperti itu ya. Ini bukan nyinyir, ini hanya agar kita tidak lebay gitu. Tidak menganggap ini keajaiban, oh ini sakti, dikubur nggak mati. Ya ini samalah dengan bertarung dengan dukun, ya nggak pernah kalah kalau dukunnya dukun palsu. Cuma dibayar untuk pura-pura hap hup, ya nggak mungkin kalah. Terus di mana ajaibnya? Sama dengan saya mematahkan besi, tapi besinya besi memang besi sulapan. Apa ajaibnya? Saya membelah kelapa, tahu-tahu di dalamnya ada jarum, ada apa, tapi itu sudah dimasukkan sebelumnya. Apa ajaibnya? Ini kan tipuan saja sebetulnya. Jadi intinya seperti itu. Semuanya memang disetting tidak untuk orang yang mati, tapi untuk orang yang hidup. Begitu juga misalnya orang bertarung dengan dukun. Kenapa menggunakan dukun palsu? Karena memang ini disetting agar sama-sama selamat. Kalau menggunakan dukun asli kebetulan kalah kan modar. Benar juga kata seseorang itu. Kalau pakai dukun asli brutal habis kita. Jadi namanya dukun kan ilmunya itu ilmu gak kelihatan. Kalau yang dukun, jadi dia nggak akan pilih-pilih. Wah ini kusnya, ini kameramennya, ini krunya, wah ini lightingnya, ini jangan. Yang serang ini aja. Ya ada kali dukun begitu ya. Tapi ya mungkin ada. Mungkin ada. Saya nggak mau bilang itu dukun settingan. Enggak, untuk apa juga. Toh saya bilang settingan atau tidak, ya tetap kalau settingan dia settingan, kalau asli ya asli. Gitu saja kok repot.